Hai, apa sih yang ada di pikiran kamu pas dengar soal revolusi industri? Revolusi industri itu keadaan di mana kehidupan kita terpengaruh oleh perubahan yang global. Nah, saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0. Nah, untuk perkembangannya sendiri terdapat 4 tahap dari adanya revolusi industri. Yuk kita simak baik-baik. Revolusi Industri 1.0. Revolusi industri muncul pertama kali di negara Inggris pada akhir 1770-an dan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya seperti Belgia, Prancis, dan Jerman. Tak hanya benua Eropa, revolusi ini turut menyebar di Amerika Serikat pada tahun 1830-an dan 40-an. Revolusi Industri 1.0 terjadi karena adanya 3 faktor utama, yakni revolusi pertanian, peningkatan populasi, dan keunggulan Inggris Raya. Revolusi Industri 1.0 atau pertama adalah yang paling sering dibicarakan, yaitu proses yang dimulai dengan ditemukannya lalu digunakannya mesin uap dalam proses. Dengan adanya mesin uap, semuanya menjadi lebih efektif. Selain dengan otot, tenaga lain yang sering digunakan adalah tenaga air dan tenaga angin. Biasanya ini digunakan di penggilingan. Oleh karena itu, penemuan mesin uap mengubah segalanya. Perkembangan revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 adalah era revolusi yang terjadi sekitar awal abad ke-19 atau pada tahun 1870-an dan berfokus kepada efisiensi mesin di setiap lini atau sering disebut dengan assembly line dalam proses produksi karena ditemukannya tenaga listrik. Pada saat itu, adanya produksi mobil secara massal mengharuskan kendaraan tersebut dirakit dari awal hingga akhir. Dengan adanya lini produksi pada tahun 1913, menyebabkan proses produksi yang ada berubah total secara keseluruhan. Proses produksi mobil tidak lagi memerlukan banyak tenaga untuk merakit dari awal hingga akhir. Diselesaikan dengan konsep lini produksi atau assembly line dengan memanfaatkan conveyor belt. Akibatnya, proses perakitan mobil bisa dilakukan lebih efisien oleh orang lain di tempat yang berbeda. Prinsip ini lalu berkembang menjadi spesialisasi. Adapun dampak revolusi industri 2.0 yaitu sangat terlihat pada saat Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Revolusi Industri 3.0. Revolusi Industri 3.0 terjadi pada awal abad ke-20 atau 1970-an. Berfokus pada perkembangan semikonduktor dan proses otomatisasi industri. Di tahap ini, komputer dan robot menjadi aktor utama, menandai mulai masuknya manusia ke era digitalisasi. Kemajuan selama revolusi industri ketiga ini antara lain PC, internet, dan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan revolusi industri 3.0, model hubungan dan komunikasi dalam masyarakat saat ini telah berubah. Banyak perusahaan yang ada harus beradaptasi dan mengubah cara kerja dengan kondisi yang ada dan ditawan oleh kemajuan kontemporer. Revolusi Industri 4.0. Berkembangnya industri internet dan telekomunikasi pada 1990-an merevolusi cara perusahaan untuk saling terhubung dan bertukar informasi. Hal ini juga mengakibatkan perubahan paradigma dalam industri manufaktur dan sistem industri konvensional. Kebutuhan industri 4.0 adalah untuk mengkonversi mesin reguler menjadi self-running machines untuk meningkatkan kinerja keseluruhan dan manajemen pemeliharaan dengan interaksi di sekitarnya. Salah satu dampak terbesar dari industri 4.0 akan terjadi pada pola kehidupan masyarakat, karena dengan adanya perkembangan teknologi, gaya hidup orang juga berubah. Perubahan pola atau cara hidup tercermin sebagai perubahan radikal dalam masyarakat. Dapat diamati bahwa masyarakat telah dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena setiap manusia harus mengintegrasikan hidupnya dengan perubahan-perubahan tersebut. Ada juga tantangan yang dihadapi pada revolusi 4.0. Yang pertama, intelligent decision making and negotiation mechanism.
Pada sistem perusahaan yang cerdas dibutuhkan lebih banyak kemampuan otonomi dan sosial sebagai faktor kunci dari sistem yang terorganisir mandiri sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan. Yang kedua, manufacturing specific big data and analytics merupakan tantangan untuk memastikan kualitas tinggi dan integritas data yang direkam dari sistem pabrikan. Yang ketiga, sistem modeling and analysis. Dalam pemodelan sistem, untuk mengurangi persamaan dinamis dan menyimpulkan model kontrol yang tepat, sistem harus dimodelkan sebagai sistem manufaktur yang terorganisir sendiri. Era revolusi industri terbukti menawarkan peluang baru di setiap fase dari 1.0 hingga 4.0. Tergantung bagaimana kita melihatnya dari perspektif yang berbeda. Itu bisa menjadi peluang baru atau bahkan sebuah ancaman. Perkembangan industri di dunia terus berlanjut hingga saat ini. Revolusi industri sebenarnya datang dalam tahapan atau perkembangan yang berbeda-beda, mulai dengan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Secara tidak langsung, adanya revolusi dapat mengubah kehidupan kita. Untuk itu, yuk jadi generasi muda yang selalu siap dengan segala sesuatu, yang terus kreatif dan juga produktif dengan teknologi yang ada.